Pemirsa, harga minyak melonjak 2% pada perdagangan di hari Senin setelah kesepakatan perdagangan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa serta pengumuman Presiden Donald Trump bahwa ia akan memperpendek batas waktu bagi Rusia untuk mengakhiri perangnya di Ukraina atau menghadapi sanksi. Minyak mentah berjangka Brent ditutup melesat 2,3% menjadi $70,04 per barrel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melonjak 2,4% ke level $66,71 per barrel. Adapun Brent mencapai harga tertingginya dalam 10 hari, sementara itu dari sisi pasokan, panel OPEC Plus pada hari Senin menekankan perlunya kepatuhan penuh terhadap perjanjian produksi minyak menjelang pertemuan terpisah 8 anggota OPEC Plus pada hari Minggu untuk memutuskan peningkatan output September. Ya, selanjutnya pemirsa, dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street berakhir variatif pada perdagangan awal pekan dengan S&P 500 yang naik tipis mencapai rekor penutupan tertinggi untuk sesi ke-6 beruntun. Sedangkan Nasdaq juga mencatat rekor di tengah perdagangan yang fluktuatif karena investor mencermati fakta perdagangan Amerika Serikat dengan Uni Eropa dan bersiap untuk menghadapi pekan yang penuh katalis. Kita lihat data selengkapnya untuk penutupan perdagangan di Bursa Amerika Serikat di dini hari tadi. Di perdagangan di hari Senin, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup melemah 0,14% ke posisi 44.837, indeks S&P 500 menguat 0,02% ke level 6.389 dan indeks Nasdaq Composite meningkat 0,33% ke posisi 21.178. Dari bursa Eropa, pemirsa, bursa saham Eropa berbalik melemah dari level tertinggi 4 bulan dan mengakhiri sesi yang bergejolak dengan sedikit penurunan pada hari Senin karena investor mempertimbangkan implikasi dari perjanjian kerangka kerja perdagangan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Data selengkapnya untuk bursa Eropa, indeks DAX Jerman ditutup merosot 1,02% ke posisi 23.970, indeks FTSE 100 Inggris melemah 0,43% ke posisi 9.081 dan CAC Prancis melemah 0,43% ke posisi 7.800. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan memberlakukan tarif impor sebesar 15 hingga 20% terhadap negara-negara yang belum menyepakati perjanjian dagang bilateral dengan Washington, dan rencana pemberlakuan tarif tersebut menandai peningkatan dari tarif dasar 10% yang diumumkan Trump pada April lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan rencananya untuk memberlakukan tarif impor sebesar 15% hingga 20% terhadap negara-negara yang belum menaikkan perjanjian dagang bilateral dengan Washington. Hal tersebut diungkapkan Trump dalam konferensi pers di Turnberry, Skotlandia bersama Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Adapun rencana tersebut menandai peningkatan dari tarif dasar 10% yang diumumkan Trump pada April lalu dan berpotensi memberatkan negara-negara berkembang yang sebelumnya berharap akan memperoleh tarif lebih ringan. I would say it'll be somewhere in the 15 to 20% range. So maybe 15 or 20 or? No, I said, I sort of know. I just want to be nice. I would say in the range of 15 to 20%. Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick sebelumnya sempat menyebut bahwa negara-negara kecil termasuk negara-negara di Amerika Latin, Karibia, dan Afrika kemungkinan akan dikenai tarif dasar sebesar 10%. Namun Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat akan menetapkan tarif seragam untuk sebagian besar negara di dunia. Berbagai sumber untuk IDXNO. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat terbatas di perdagangan di hari Senin di awal pekan, namun masih bertahan di level 7.600-an dan IHSG terbebani saham SMMA yang berbalik melemah di atas 5% usai sentuh auto reject atas satu arah secara intraday. Indeks harga saham gabungan melanjutkan rally di hari keempat beruntun di perdagangan awal pekan ini. Mengutip data Bursa Efek Indonesia, IHSG menguat 0,94% ke level 7.614,76 di penutupan perdagangan Senin. Penguatan IHSG terpangkas setelah secara intraday sempat menguat di atas 1% dengan menyentuh level intraday tertinggi di level 7.669. Sektor yang naik paling tinggi antara lain sektor infrastruktur melesat 2,61%, barang baku naik 2,25%, sektor energi melaju 1,36%, sektor barang konsumer non-primer terapresiasi 1,32%,
Sektor properti dan real estate terangkat 1,12%, transportasi dan logistik terungkit 1,02%. Saham grup Prayogo Pangestu jadi penggerak utama kinerja IHSG di Senin awal pekan. Saham PT Barito Renewable Energy Tbk naik 3,59% dengan sumbangsi 10,42 indeks poin. Lalu saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk yang naik 1,55% ke level Rp3.940 per saham dan menyumbang 9,89 indeks poin ke IHSG. Melengkapi 5 besar penggerak utama kinerja IHSG, MDKA ditutup menguat 9,28% di level Rp2.590 per saham. Saham CDIA ditutup menguat 9,91%, kembali sentuh arah di level Rp1.830 per saham. Di sisi lain, saham pemberat datang dari saham asuransi grup Sinarmas SMMA berbalik arah dari semula menyentuh batas auto reject atas dan malah berakhir di zona merah melemah 5,29% di level Rp21.500 per saham dan menjadi pemberat utama IHSG mencapai 2,57 indeks poin. Sementara itu di pekan ini pelaku pasar bersiap menghadapi minggu yang syarat agenda global mulai dari keputusan The Fed, negosiasi dagang Amerika Serikat dan China, dan data manufaktur China. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, pemerintah berkomitmen merampungkan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur di tengah usulan moratorium pembangunan IKN. Ya, pemerintah berharap pembangunan IKN akan rampung dalam waktu 3 tahun ke depan. Pemerintah berkomitmen merampungkan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Bahkan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pembangunan IKN harus dirampungkan secepatnya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut, berdasarkan hitungan dan rencana, pemerintah berharap pembangunan IKN akan rampung dalam waktu 3 tahun ke depan. Selanjutnya kegiatan pemerintahan termasuk legislatif dan yudikatif akan dipusatkan di IKN. Sampai hari ini pemerintah tetap berkomitmen ya, sesuai dengan rencana adalah untuk menyelesaikan pembangunan IKN ini secepat-cepatnya. Nah, sebagaimana yang saudara-saudara ketahui, sekarang otorita IKN sedang bekerja keras diminta oleh Bapak Presiden untuk sesegera mungkin menyelesaikan. Kemarin hitung-hitungannya kurang lebih kita berharap dalam 3 tahun ke depan bisa selesai sarana prasarana yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan. Mensesnek memastikan Presiden Prabowo akan mengeluarkan keputusan Presiden soal penetapan IKN menjadi ibu kota negara. Namun Kepres tersebut akan diteken jika sarana dan persyaratan lainnya sudah terpenuhi. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.